Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala as-sahra as-siyam lil mu'minin wa anzala al-Qur'an hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa TV Agara dimanapun berada, rahimakumullah. Ramadan, bulan yang sangat mulia, telah pun berada hampir di separuh perjalanan di tahun ini. Artinya kita telah bersama dengan bulan suci Ramadan di tahun 1442 ini hampir bahkan lebih dari separuh perjalanan. Tinggal beberapa saat lagi, tinggal setengah perjalanan lagi, kita akan menyelesaikan kewajiban kita di bulan suci ini. Macam hal yang telah kita dapat, baik pendidikan, baik pengajaran, penggemblengan, dan macam hal namanya yang kita peroleh di bulan suci Ramadan ini. Salah satu yang bisa kita ambil pelajaran penting dari Ramadan adalah pelajaran kebersamaan, pelajaran kepedulian, pelajaran kepekaan sosial. Agar kita hidup tidak mementingkan diri pribadi. Apapun posisi kita saat ini, semewah apapun hidup kita, kita harus tahu bahwa ada orang di sekeliling kita yang juga harus kita perhatikan. Sekaya apapun kita, selimpah ruah bagaimanapun harta kita, sejahtera bagaimanapun kita dan keluarga-keluarga kita, tetapi harus juga kita pikirkan bagaimana tetangga-tetangga di sekitar kita. Ada sebuah kisah menarik, saudara. Ada seorang ahli ibadah yang bikinlah namanya kita taruh Abdullah. Setiap hari dia ibadah kepada Allah, tak pernah lepas tahajudnya, tak pernah lepas duha dan sunnah-sunnah lainnya. Tiap malam dia bangun sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara zahirnya kita lihat ini orang calon ahli syurga. Suatu malam dia hendak melaksanakan salat tahajud. Dia pergi ke sumur di belakang rumahnya untuk ngambil air wudhu. Betapa kaget dia, pas di samping air wudhu atau di samping sumur tempat dia berwudhu, ada sesosok bayang besar hitam yang sedang memegang sebuah buku besar, persis di samping tempat dia biasa berwudhu. Dia bertanya, "Wahai saudaraku, siapa Anda?" Bayangan hitam tadi berkata, "Saya malaikat utusan Allah." "Lantas apa buku yang Anda pegang?" Malaikat berkata, "Ini buku catatan nama-nama orang yang Allah suruh saya jumpai, karena mereka ini termasuk orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Dalam hati kecil sang abid, sang ahli ibadah tadi, dia berangan-angan ada namanya di dalam itu. Maka dia spontan menawarkan, "Wahai malaikat Allah, wahai saudaraku, coba kau periksa namaku ada di dalam apa tidak." Lalu dibukalah buku itu, lembar demi lembar diperhatikan, dilihat, disaksikan. Tetapi malaikat berkata, "Maaf saudaraku, namamu tidak tertera di dalamnya." Kaget orang yang ahli ibadah tadi, yang sering tahajud tadi. Masa malaikat namaku nggak ada di situ? Tiap malam saya tahajud, sedekah sering saya lakukan, qiyamul lail saya dirikan, duha saya laksanakan, ibadah-ibadah sunnah yang lain pun sering saya laksanakan. Masa nama saya tidak ada di situ? Periksa balik. Diperiksa balik 2-3 kali oleh malaikat tadi, tetap nama orang tadi tak tertera dalam kitab, dalam buku catatan tadi. Akhirnya dia berkata, "Kenapa malaikat?" Akhirnya malaikat utusan Allah tadi berkata, "Wahai saudaraku, wahai Abdullah, betul memang saya lihat engkau sering tahajud malam.
engkau sering duha, engkau sering melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya, tetapi engkau tanpa sadari, kau tak pernah perhatikan tetangga-tetangga sekelilingmu. Engkau sibuk dengan ibadahmu, tapi banyak tetangga-tetanggamu yang kelaparan, tak makan, tak minum, dan kau tak pernah peduli dengan itu. Tidak sempurna imanmu, wahai saudaraku, sebelum engkau bisa memperhatikan saudara-saudaramu yang lain, karena ada kewajibanmu di situ. Kata malaikat, pingsan orang ahli ibadah tadi, ketika dia sadar, dia langsung istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin, pemirsa TV Agara dimanapun berada, rahimakumullah. Ini pelajaran bagi kita, bahwa apapun kita, bagaimanapun kita, jangan pernah merasa enak sendiri. Ada orang-orang di sekeliling kita yang harus kita perhatikan. Ada orang-orang sekeliling kita yang harus kita lihat dan kita awasi, kita kontrol. Dan inti dari itu semua adalah kita peduli kepada mereka. Ada care di antara kita dengan mereka. Nah, inilah yang diajarkan Ramadan. Selama ini barangkali kita senantiasa kenyang di luar Ramadan. Makanan enak, lauk pauk enak, semua serba ada. Tetapi tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang miskin, yang fakir, yang tidak punya apa-apa, jangankan menunggu Ramadan harus berpuasa, setiap hari bahkan dalam kehidupan mereka senantiasa menahan lapar karena tak punya apa-apa untuk dimakan, senantiasa tak punya apa-apa untuk dikonsumsi. Maka melalui Ramadan ini Allah dan Rasulnya seakan-akan mengajarkan kepada kita, hei orang yang kaya, hei orang yang kenyang, kau rasakan lapar itu agar engkau bisa peduli kepada mereka. Kau rasakan tak susahnya tak minum itu sehingga engkau bisa peduli kepada mereka. Inilah salah satu pelajaran besar dan penting dari bulan suci Ramadan yang kita rasakan. Kaum muslimin, saudaraku, pemirsa TV Agara dimanapun berada, rahimakumullah. Maka mumpung Ramadan masih ada, mari kita periksa diri kita. Mari kita introspeksi diri kita. Selama Ramadan bergulir, selama Ramadan berlabuh di bumi ini, bagaimana infak kita? Bagaimana sedekah kita? Ini apalagi menjelang-jelang akhir Ramadan, kita sudah disunnahkan mengeluarkan zakatul fitr, zakat fitrah. Zakat fitrah yang tak seberapa itu sangat berguna bagi mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Zakat fitrah yang kita keluarkan itu adalah untuk membuat mereka tersenyum, agar membuat mereka bisa menikmati berlebaran sama seperti yang kita rasakan. Barangkali kita yang punya Allah, yang Allah beri kelebihan, baju kadang-kadang udah 3 setel kita pesan untuk Idul Fitri. Sarung serba baru, peci baru, semua baru. Rumah dicat baru, mobil bahkan baru. Sementara orang-orang saudara-saudara kita yang fakir, yang miskin, yang yatim, yang piatu, yang lemah, yang dhaif, apa mereka siapkan? Jangankan menyiapkan pakaian, menyiapkan kendaraan, menyiapkan rumah yang begitu indah, untuk makan hari ini saja pun, untuk buka puasa hari ini saja pun mereka nggak tahu dari mana mereka peroleh. Maka peran zakat yang kita keluarkan, peran infak yang kita keluarkan, fungsi zakat, infak, sedekah yang kita keluarkan sangat bermanfaat bagi mereka. Paling tidak akibat lapar yang kita rasakan, kita bisa berkata, oh ya Rabb, hari ini saya baru tahu, baru sadar, rupanya tak enak tak makan, rupanya tak enak lapar itu. Saya baru siang hari Ramadan Allah wajibkan tak makan, Allah wajibkan tak minum. Ini pun sudah lemah luar biasa. Bagaimana dengan saudara-saudara saya yang setiap hari dalam sepanjang hidupnya kadang-kadang makan ala kadarnya, kadang-kadang tidak makan sama sekali. Barangkali inilah yang diinginkan Ramadan. Dengan lapar yang kita rasakan, dengan haus yang kita rasakan, kepekaan sosial bagi kita bisa meningkat dan bisa peduli kepada sesama kita. Kaum muslimin, pemirsa TV Agara dimanapun berada, rahimakumullah. Akhirnya saya berharap kepada kita semua, ayo kita jalani Ramadan ini. Ibadah kita lakukan, ibadah mahdhah kita kerjakan. Tapi jangan lupa ada ibadah-ibadah sosial juga yang tak boleh kita tinggalkan. Hindari sifat pelit dalam diri kita.
Karena Rasul pernah mengatakan siapa orang yang bisa sekedar memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa, sudah mendapatkan satu pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Satu saja, sedikit saja kita sumbangkan, sedikit saja kita infakkan, sedikit saja kita sedekahkan untuk orang berbuka puasa, kita sudah dapat ganjaran pahala satu orang yang berpuasa. Konon lagi kita berikan yang lebih kepada mereka. Lihat senyum mereka, lihat tawa mereka, lihat rasa gembira mereka ketika kita peroleh, ketika kita memberikan kepada mereka sesuatu yang kadang-kadang kepada kita nggak berfungsi dan nggak berguna sama sekali. Baju-baju bekas barangkali sudah numpuk di lemari kita, tak bisa kita pakai lagi. Kenapa tak kita berikan kepada mereka? Barang yang nggak berguna lagi di depan kita, barangkali menurut kita tak ada manfaatnya lagi, berikan kepada mereka. Barangkali bagi mereka itu sangat jauh manfaatnya, berguna luar biasa bagi mereka. Nah, maka di bulan Ramadan ini, mari kita sing-singkan lengan baju kita. Kita periksa saudara-saudara kita, perhatikan tetangga-tetangga kita. Barangkali ada yang belum tersentuh oleh kita, berikan sedekahmu, berikan zakatmu, berikan infakmu, berikan wakafmu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Inilah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Akhirnya, melalui momentum Ramadan ini, saya mengajak kepada kita semua, wabil khusus kepada diri pribadi, ayo sama-sama kita galakkan diri kita. Paling tidak setiap hari kita niatkan bisa berderma walaupun hanya sekedarnya saja. Bisa berinfak walaupun sekecil-kecilnya saja. Bisa berwakaf meskipun mulai dari sedikit-sedikitnya. Jadikan ini kebiasaan bagi kita. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita. Ingat apa yang kita beri kepada saudara-saudara kita yang miskin itu, yang lemah itu, bisa berbuah menjadi ketawa, bisa berbuah berhasil, bisa berbuah menjadi kegembiraan bagi mereka, wabil khusus menjelang Idul Fitri ini. Inilah sedikit dan secuil hikmah Ramadan yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa Ramadan mengajarkan kita agar tidak hanya bisa tenang dengan ibadah kita sendiri, tapi ada ibadah sosial juga yang harus kita perhatikan. Kenyang kita, paling tidak mereka saudara kita pun bisa merasakan kenyang. Senyum gembira kita, paling tidak mereka juga tetangga kita bisa senyum bersama dengan kita. Tentunya dengan infak, sedekah, wakaf dan zakat yang kita keluarkan. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala